Tapi intinya kalau untuk masa depan, selama teman-teman masih percaya internet adalah masa depan, nggak ada pilihan lain selain Telkom. Welcome Smart Investor to my channel Lizard Imam. Jadi kita jumpa lagi ya teman-teman ya di dalam video kali ini. Nah kebetulan karena beberapa minggu ini kita sudah jarang review saham, kali ini kita akan review saham lagi. Dan kebetulan saham yang akan kita review adalah saham yang sering teman-teman tanyakan, Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Nah beberapa minggu ini Telkom ini cukup tertekan ya, harganya cukup turun terus ya sampai ke 2.780. Nah teman-teman, saya akan buat video ini dengan komprehensif ya. Jadi kita akan bahas dari segi fundamental dan teknikalnya. Nah kalau bisa teman-teman itu lihatnya dari awal sampai akhir, jadi nggak ada informasi yang misleading. Oke, gitu aja ya. Jadi kita langsung aja mulai analisanya, kita akan langsung mulai reviewnya. Nah pertama teman-teman, kita akan lihat dulu dari segi grafiknya. Kita pakai RTI aja. Dari grafik ini kita sudah bisa lihat bahwa kuartal kedua kemarin itu pendapatannya sedikit turun jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun kemarin ya. Jadi 2020 ini pendapatannya agak sedikit turun meskipun NPM-nya sedikit naik ya. Itu teman-teman ya. Jadi pendapatannya sedikit turun. Nah, kalau dari segi neracanya, kita bisa lihat di sini tahun 2020 ini Telkom itu hutangnya meningkat cukup drastis ya. Terlihat dari grafik yang warna merah ini sudah lebih banyak dari equity-nya. Nah, kita harus lihat teman-teman ya, apakah grafik hutang ini menunjukkan sesuatu yang baik atau tidak, itu harus kita lihat lebih detail. Karena kalau memang secara debt to equity ratio harusnya nggak lebih dari warna kuningnya ini, tapi ini lebih. Nah oleh karena itu kita harus lihat justifikasi di laporan keuangannya. Nah langsung aja teman-teman, kita akan lihat lebih detail ke laporan keuangannya. Ini adalah laporan keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia ya. Ini kuartal kedua. Saya akan tunjukkan nama teman-teman semua. Di sini pendapatannya terlihat banget terjadi penurunan ya. Jadi dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 terjadi penurunan sedikit ya, dari 69 triliun menjadi sekitar cuma 66 triliun ya, turun sekitar 5%. Nah apa yang turun? Kita akan lihat lebih detail lagi di bagian catatan kaki nomor 24. Nah seperti yang kita sudah tebak ya teman-teman ya, pasti di dalam pandemi ini pakai data internet atau segala macam itu pasti terjadi peningkatan ya. Nah peningkatan penggunaan itu tentunya harusnya kontribusinya masuk ke dalam pendapatan. Nah di sini terlihat jelas banget ya, pendapatan dari data internet dan jasa teknologi itu meningkat dari sekitar 26 triliun di tahun 2019 jadi sekitar 30 triliun di tahun 2020. Ini meningkatnya lebih dari 10%. Ini lumayan ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok tetap pendapatannya bisa turun? Turunnya itu karena pendapatan dari telepon, teman-teman ya. Jadi 2019 pendapatan dari telepon itu sekitar 12 triliun. Nah, di 2020 ini turun jadi sekitar 9 triliun aja ya, turunnya kurang lebih sekitar 10 triliunan juga. Nah ini kalau menurut analisa saya ya, common sense saja, mungkin ini karena ya bisnis-bisnis banyak yang tutup. Jadi telepon kantor tutup, telepon yang ngomongin tentang bisnis juga mungkin sedikit berkurang ya. Nah kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan komentar di bawah aja ya. Yang pasti pendapatan dari internet tetap meningkat. Nah untuk hutangnya sendiri, kita tadi kan sudah lihat di dalam grafik ini ya, hutangnya terjadi peningkatan yang cukup banyak ya. Nah kita akan coba breakdown lebih dahulu ya, apa sih hutang yang dilakukan oleh Telkom ini. Kita bisa lihat di bagian liabilitas jangka pendek terjadi peningkatan cukup signifikan ya di bagian hutang lain-lain ini teman-teman ya. Jadi tahun kemarin itu kuartal kedua cuma 400 miliar, sekarang jadi 18 triliun. Nah itu apa? Kalau kita masuk lagi lebih dalam, kita bisa tahu ya, itu di catatan kaki nomor 38 ternyata yang mengalami peningkatan itu ya sebenarnya adalah utang usaha. Jadi untuk usaha ya, untuk ekspansi. Dan selain itu juga dari liabilitas ini di jangka panjang juga terjadi peningkatan di pinjaman teman-teman ya. Di debt-nya itu terjadi peningkatan juga. Jadi dari 33 triliun pinjaman jangka panjangnya menjadi 39 triliun. Jadi naik sekitar ya kurang lebih 20%-an lah, hampir 20%-an. Nah kesimpulannya apa dari neraca ini? Kita harus tahu ya sebenarnya kalau hutang Telkom itu naik itu untuk ekspansi. Jadi sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi lebih baik lagi kalau misalnya Telkom lebih konservatif terhadap hutangnya. Karena kita bisa lihat Telkom tuh jarang sebenarnya hutangnya lebih tinggi dibandingkan equity-nya, dibanding yang garis kuning ini. Baru 2020 ini adalah kedua kalinya setelah 2019 kemarin.
Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya teman-teman ya. Kita kalau misalnya bandingkan Telkom dengan perusahaan-perusahaan yang di subsektor yang sama di telekomunikasi seperti Friend, Excel dan Isat, kita bisa lihat banget jelas di sini bahwa Telkom itu masih belum tersaingi. Dari mana lihatnya? Dari manajemen effectiveness ini ya, kita bandingkan ROE dan ROA-nya ini jauh banget mengungguli pesaing-pesaingnya. Apalagi Friend ya, ini minus banget. Excel yang terdekat ya, kemudian Isat. Ini ya, Excel dan Isat. Nah, kita bisa lihat ini yang paling produktif. 19,36 return on equity TTM, return on equity 5 years average rata-rata 5 tahunnya adalah 11,8 dibandingkan 2,27 di Excel. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Kira-kira untuk future-nya, untuk investasi jangka panjangnya, itu Telkom itu masih menarik atau enggak sih ya? Sebenarnya saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua sedikit gambar ya. Ini adalah gambar penetrasi internet di Indonesia. Kita bisa lihat ya, penggunaan internet di Indonesia itu sudah sangat luar biasa ya. Meskipun penduduk kita 270 juta, tapi mobile yang punya terakses mobile itu 133%, dan yang mengakses internet sudah 56%. Itu per 2019. Kalau per 2020 pasti lebih tinggi lagi. Seperti itu ya, dan kedepannya juga pasti akan makin tinggi. Nah, jadi potensinya kalau pendapatan terbesar tadi Telkom itu dari internet tadi ya, paket data dan segala macam, ya harusnya pendapatannya makin terdongkrak dong kalau internet semakin banyak yang menggunakan. Angka 56% tadi kalau meningkat itu makin mendongkrak pendapatan dari Telkom. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita juga harus pahami juga, meskipun untuk masa depan itu Telkom itu bagus, kira-kira bisnisnya oke, tapi kita harus tahu juga Telkom itu masih sering ya mengalami ya bad news lah, skandal atau bad news itu masih sering ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada kemarin Denny Siregar tuh mengancam Telkom ya, mau dituntut ke pengadilan karena datanya ada yang bocor. Dan kemudian Telkom ini juga sering banyak ya, mungkin keluhan-keluhan konsumen terhadap IndiHome itu banyak banget ya, kalau misalnya pelayanannya kurang bagus dan segala macam. Nah, itu juga mungkin tanda ya sebenarnya Telkom ini juga masih perlu ada yang dibenahi. Seperti itu saya sudah kupas tuntas semua fundamentalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, harga wajarnya berapa? Harga wajarnya kalau saya yang hitung teman-teman ya, ini menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif ya. Kita menggunakan residual income sampai FCF dan DCF, itu ketemunya harga wajarnya dengan football field itu adalah sekitar 3.600 teman-teman ya. Jadi sekarang harga 2.800 atau 2.780, ini margin of safety-nya cukup lebar, sekitar 23%-an. Nah, ini masih ada margin of safety ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan teman-teman ya, bandingkan dengan teknikalnya juga, apakah memang bisa kira-kira mungkin ke 3.600 sesuai dengan harga wajarnya ini. Nah, kita akan coba lihat dengan teknikal. Nah, ini adalah grafik Telkom teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini 3.600 itu sebenarnya sangat mungkin, karena Telkom itu tertingginya pernah mencapai sekitar 4.800 teman-teman ya. Dan itu sudah terlewati beberapa tahun yang lalu. Ini harusnya mungkin banget sih kalau misalnya ke sana lagi 3.600 itu mungkin banget. Tapi kita harus lihat juga, ini saya menggunakan template untuk investasi, artinya kita sudah pakai weekly ya, udah pakai jangka panjang, kita pakai EMA 50, EMA 100 dan EMA 200. Dan di sini kita bisa lihat, ini garis merah itu sudah ditembus dengan garis biru dan garis hijau. Artinya apa? Ini mungkin dalam jangka menengah ini masih akan downtrend teman-teman ya. Jadi mungkin akan cukup lama penurunannya ya, beberapa bulan mungkin ya, saya nggak tahu juga, tapi yang pasti ini downtrendnya masih berlangsung. Kita bisa lihat di sini kejadian seperti ini, garis merah ditembus garis biru sama hijau itu jarang banget terjadi di Telkom. Terjadi di 2012 aja ya, nyentuh sedikit keluar sedikit langsung keluar dan bullish sampai kemarin, sampai kira-kira di 2018 puncaknya ya, seperti ini. Nah, ini juga dikonfirmasi dengan trendline ini teman-teman ya. Jadi trendline ini belum ditembus, masih patuh harganya sama trendline ini. Jadi harusnya kalau ini nggak ditembus ya, nggak breakout dari garis ini, dia masih akan turun ke bawah. Nah, kalau teman-teman yang trading mungkin bisa manfaatkan trendline ini ya. Artinya kalau ini tembus, yang mungkin arahnya sudah berubah, minor trendline-nya berubah, ya udah teman-teman bisa ikuti untuk trading harian atau trading mingguan ya. Seperti itu. Tapi untuk mungkin jangka menengah ini masih belum akan ke atas. Kita juga bisa lihat dari MACD-nya masih di bawah positif, dan ini juga mau dead cross lagi ya teman-teman ya. Nah, ini mau dead cross lagi, jadi ya mungkin masih bisa ke bawah lagi. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, kesimpulannya ini total kesimpulannya ya, ini adalah kesimpulannya. Jadi fair value-nya sekitar
3.637 ya, atau 3.650 dengan market price 2.800, margin of safety 23%. Nah, saya kalau mengkaji dari segi GCG, business prospect, leading company, under value atau enggaknya profit konsistensi dan dividend payment konsistensi, saya kasih skor untuk Telkom ini untuk investasi ya, bukan trading, itu sekitar poinnya 6,5/10 ya. Jadi saya put sendiri ya, masih memutuskan belum untuk collect, kecuali kalau misalnya margin of safety-nya ini makin besar, mungkin nilai poinnya ini akan bertambah juga. Jadi kalau nanti dikasih kesempatan, misalnya turun terus sampai ya cukup murah ya, margin of safety-nya makin lebar, nah itu mungkin bisa diperhitungkan untuk masuk ya. Karena ini poinnya masih 6,5 ya, under value-nya masih 23%, terus kemudian ya dari segi teknikalnya masih bisa turun ke bawah lagi ya, jangka menengah mungkin masih akan turun. Tapi intinya kalau untuk masa depan, selama teman-teman masih percaya internet adalah masa depan, gak ada pilihan lain selain Telkom. Saya sudah sajikan datanya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain sejenis. Oke, itu kesimpulan saya. Semoga bermanfaat. Itu aja, jangan lupa follow Instagram saya Nizar Imam Hanafi ya, traktir.id saya juga, komen, like, dan subscribe juga, oke? Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.